Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada anakku untuk kelas 12 yang insya Allah hari Senin atau sesuai dengan jadwal. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan pendalaman materi untuk ujian satuan pendidikan yang beberapa lagi akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu terkait dengan materi fisika, yaitu rumus-rumus listrik statis. Yang pertama adalah gaya kolom atau F, di mana F sama dengan K kali G kali G dibagi R pangkat 2 atau kuadrat sama dengan G kali E. Yang kedua, kuat medan listrik atau dengan E sama dengan K kali G dibagi R kuadrat sama dengan F dibagi G. Yang ketiga, potensial listrik atau V, di mana V sama dengan K kali G dibagi R sama dengan I kali R. Yang keempat, energi potensial atau EP sama dengan K kali G kecil dibagi R sama dengan G kali V. Yang kelima, usaha atau W, di mana WA sama dengan G kali V2 VB dikurangi VA sama dengan G delta F. Yang kelima, yang keenam, kapasitor keping sejajar disimbolkan dengan C sama dengan G dibagi V sama dengan sigma O kali K kali A dibagi D. Yang ketujuh, energi kapasitor W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat atau sama dengan setengah G kali V. Dan yang terakhir, bola kapasitor yang dikenal dengan C sama dengan 4 kali V sigma O kali R. Selanjutnya, contoh soal. Dua buah muatan masing-masing 5 kolom dan 4 kolom berjarak 3 meter satu sama lain. Jika diketahui konstantanya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nanometer persegi, kolom min 2, maka besar gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah sebagai berikut. Pembahasannya, diketahui muatan 1 atau Q1 sama dengan 5 kolom, muatan 2 atau Q2 sama dengan 4 kolom, di mana jarak antara muatan 1 dan 2 atau R itu adalah 3 meter. Konstanta kolomnya atau K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nanometer persegi per C kuadrat. Yang ditanyakan yaitu besar gaya kolom atau F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 4 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya yaitu 20 kali 10 pangkat 9 atau 2 kali 10 pangkat 10. Selanjutnya, soal yang kedua, terdapat 2 buah muatan dengan muat masing-masing plus 3 mikrokolom dan min 3 mikrokolom. Kedua muatan terpisah sejauh 3 cm. Besar dan jenis gaya kolomnya antara kedua muatan tersebut adalah, yang pertama yaitu besar gaya kolom dicari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, hampir sama dengan soal nomor 1. Tapi ini lebih ringkas lagi, sehingga hasilnya yaitu gayanya yaitu sebesar 9 Newton. Karena muatannya berbeda tanda positif dan negatif, maka gaya yang bekerja yaitu tarik menarik. Yang berikutnya,
Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Bisa begini. Sebuah titik terletak tepat di tengah muatan A dan B. Jika muatan A sama dengan plus 0,2 nanokolom dan muatan B min 0,3 nanokolom serta jarak A dan B adalah 6 cm, maka potensial listrik di titik tersebut ada berapa? Sekarang potensial anak-anakku, bukan gayanya. Nah, titik tersebut mendapat pengaruh potensi listrik dari muatan A dan B, di mana titik berada tepat di tengah, sehingga jarak titik ke muatan A dan B sama, yaitu 6 cm. Dibagi 2, hasilnya yaitu 3 cm. Potensial listrik di titik tersebut adalah penjumlahan potensial listrik dari muatan A dan B. Potensial itu sebuah muatan dinyatakan sebagai F sama dengan K kali Q bagi R. Maka jika terdapat dua muatan A dan B sama dengan F total sama dengan FA ditambah FB. Hasilnya F totalnya sama dengan min 30 V. Selanjutnya soal nomor 4. Terdapat rangkaian dengan 2 buah kapasitor yang disusun seri. Jika kapasitansi kapasitor masing-masing adalah 6 mikrokolom dan 6 mikrofarad dan 12 mikrofarad, dan beda potensialnya pada rangkaian adalah 220 volt. Energi yang tersimpan berapa? Pembahasannya, pada rangkaian seri, kapasitansi pengganti kapasitor yaitu 1/S sama dengan 1/C ditambah 1/C2. Ingat seri anak-anakku, tinggal menjumlahkan aja. 1/CS sama dengan 1/6. Dari mana 6? Nah, tadi kapasitansinya ada 6 mikrofarad. 1/12 yaitu yang kedua 12 mikrofarad. Sehingga hasilnya yaitu 1/4 atau kali cari kapasitansi penggantinya pada kapasitor yaitu CS sama dengan 4 mikrofarad. Maka energi yang tersimpan pada rangkaian tersebut yaitu E sama dengan setengah kali CS V kuadrat. Hasilnya 96,8 mikrojoule. Selanjutnya energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya. Jadi setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik benda yang bergerak yaitu energi benda yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau kecepatannya, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK energi kinetik satuannya joule, M massa benda kilogram, V kecepatan benda massa per sekon. Selanjutnya anak-anakku, ini ada contoh soal berikutnya untuk energi kinetik. Perhatikan gambar berikut ini. Itu ada suatu benda yang masanya 1 kilo jatuh bebas dari ketinggian 25 meter seperti pada gambar. Hitung energi kinetik pada titik A dan energi kinetik benda saat berada di titik B, yaitu 10 meter di atas tanah. Pembahasannya terlebih dahulu yaitu energi kinetik titik A. EK kepanjangan dari energi kinetik titik A sama dengan setengah, sesuai dengan rumus tadi anak-anakku, setengah kali massa kali kecepatan A kuadrat, sehingga ketemunya yaitu setengah kali M, ketemunya kan 0 masa kecepatan awalnya, hasilnya yaitu 0 untuk energi kinetiknya pada titik A. Sedangkan energi kinetik pada saat di titik B dengan hukum kekekalan energi mekanik yaitu EMA sama dengan EMB, artinya energi mekanik A sama dengan energi mekanik atau mekanik B, sehingga energi potensial A ditambah energi
kinetik A sama dengan energi potensial A ditambah energi kinetik B. Atau kalau energi potensial A itu bisa sama dengan yaitu massa kali gravitasi kali ketinggian A ditambah EKA-nya setengah kali M kali kecepatan A kuadrat sama dengan EPB-nya yaitu massa gravitasi ketinggian berikutnya ditambah dengan energi kinetik B. Tuh dimasukkan angkanya satu persatu, hasilnya yang sebelah kiri 250, yang sebelah kanan 100 ditambah EKB, maksudnya energi kinetik pada benda B atau titik B. Sehingga EKB sama dengan 250 dikurangi 100, hasilnya 150 Joule. Selanjutnya coba perhatikan gambar bandul besi berion dari A ke B ke C selama 0,6 sekon atau detik. Yang ditanyakan yaitu jarak A ke C itu adalah 15 cm, tentukan periode ayunan. Yang kedua frekuensi ayunan, yang ketiga amplitudo ayunan, serta berapa periode ayunan jika A sampai C adalah 20 cm. Kalau tadi diketahui A sampai C ada 15 cm. Pembahasannya periode ayunannya yaitu waktu yang diperlukan bandul besi dari titik A kembali lagi ke A, dari A ke B, B ke C, C ke B kembali lagi ke A, yaitu 2 kali waktu dari AC. Jadi periodenya adalah T besar sama dengan 2 kali 0,6. 0,6 dari mana? Dari waktu yang ditempuh selama 0,6 sekon atau detik. Ketemunya 1,2 sekon. Yang berikutnya frekuensi ayunan, yaitu jika periodenya telah diketahui akan menggunakan F sama dengan 1/T besar. T itu adalah periode T besarnya, beda dengan T kecil anak-anakku. T kecil itu waktu yang dia tempuh. Frekuensinya yaitu 1 dibagi T besar, ketemunya tadi 1,2. Nah, frekuensinya 0,85 Hz. Yang ketiga atau yang C, amplitudo ayunan atau simpangan ayunan paling jauh, yaitu jarak A ke C dibagi 2. Ketemunya tadi awalnya ketemu 15, A ke C itu dibagi 2, hasilnya yaitu 7,5. Yang D atau yang terakhir, berapa periode ayunan jika A ke C 20, tinggal periode ayunannya tetap yaitu 1,2. Nah, asalkan panjang tali pengikat bandul tidak diubah. Demikianlah anak-anakku untuk materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan besok kalian saat materi untuk ujian fisika bisa memahami, tolong dipelajari lagi. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.